Saya Kevin Sunario. Saya adalah sosok orang yang memiliki journey yang luar biasa dari Tuhan. Journey yang benar-benar Tuhan berikan pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyebarin kebaikan Tuhan. Jadi di 2019 kan, kita lagi travel, liburan, lebaran. Memang di posisi itu tuh saya nggak merasakan sakit waktu itu, karena kita namanya liburan semua akan bahagia ya. Tapi di posisi itu juga saya satu masa saya ngerasa kayak badan saya kok kayak not right gitu. Oke, dari sana 3 hari saya pulang, boleh. Karena langsung kayak sehat aja gitu, kayak di booster gitu. Siangnya pulang, malamnya disuruh makan. Dan saya kolaps. Dok, kenapa Kevin, dok? Terus tolong cek nadinya. Vin, bangun, Vin. Vin, bangun. Kevin, bangun, Kevin. Dari situ saya blank. Akhirnya dibawalah ke Singapura, dikasih tahu 2 penyakit yang sangat langka. 1, Eden disease. Eden disease ini tuh nyerang ligamen daripada kalau kita bicara syaraf, Tuhan tuh luar biasa. Syaraf itu banyak serabut-serabutnya, dan puji Tuhannya saya tuh walaupun dibungkus sama 1 lapisan, nah saya tuh cuma luka di lapisan itu. Kalau misalnya sampai masuk ke dalam, saya lumpuh total. Permanen stroke. Dan satu lagi adalah si Japanese encephalitis, yang demam berdarah kena radang otak. Saya nggak ingat masa kecil, sebagian, karena itu scatter semuanya, sampai sekarang. Jadi saya cuma kalau doa sama Tuhan tuh, kenapa ya Tuhan? Gitu. Dan ini 2 penyakit ini, yang Eden ini, biasanya orang sadar itu 6 bulan. Halo, nama saya Liviana. Saya istri dari Kevin Sunario. Dan kita sekarang punya 1 anak. Kalau dulu nih ya, waktu sebelum dia sakit yang terakhir ini sampai ke titik yang sekarang, Kevin itu orangnya nggak terlalu banyak cerita. Dia itu kayak orangnya yang tertutup juga gitu. Sebelum dia sakit, dia tuh nggak terlalu terbuka sama orang-orang yang baru kenal gitu. Dulu kan aku ada gerejanya juga. Aku dulu gerejanya, gereja aku sama gereja Kevin berbeda kan. Terus akhirnya setelah mengenal Kevin, jadi aku pindah ke gerejanya Kevin. Tapi di situ aku merasa walaupun Kevin udah ke gereja mengenal Tuhan dari kecil, tapi
kayaknya dia itu belum merasakan Tuhan yang lebih dalam gitu. Jadi karena mungkin kayak masih yang ke gereja-gereja aja untuk formalitas gitu. Ya waktu pertama dengar sakit ya shock banget ya, apalagi waktu keadaan dia tuh tiba-tiba koma kan, kayak bener-bener bingung, bener-bener nggak tahu harus ngapain, dan ya bener-bener nggak tahu aja gitu. Kronologinya sih waktu awalnya kan dia koma nih kurang lebih kayaknya 3 minggu, hampir sebulan gitu komanya. Cuman kalau untuk saat itu ya keadaannya kayak nggak bisa dibayangkan ya, kayak lagi hamil, dan aku sih lebih mikirnya nanti gimana ya kalau sampai Kevin nggak ada gitu, kayak udah sampai mikir ke sana gitu. Ya kayak gitu sih. Waktu itu sih keadaannya sangat berat sekali ya. Tapi ya udah saya jalani aja gitu, karena banyak banget sih orang yang nanya kok bisa sih menjalani kayak masa-masa seperti ini, gimana caranya. Aku juga sebenarnya gak tahu dari mana ya, cuman kayaknya waktu itu Tuhan itu kasih kekuatan aja buat saya gitu. Walaupun blank, saya nggak ingat apa-apa, cuma ada satu kejadian yang saya ingat. Tuhan datang, cahaya terang, cahaya sangat terang. Cahaya itu nggak bisa dijelasin, seperti ada di Alkitab kan, cahaya terang akan datang. Dia sentuh tangan saya. Dia cuma bilang, ada satu kata yang sangat jelas, Kevin, kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh dan muliakanlah aku di hidupmu. Dan sebarkanlah bahwa kerajaan surga itu nyata. Tuhan itu itu benar-benar menurut aku tuh dia tuh sebagai master plan yang luar biasa. Apa yang ditakutkan manusia, Tuhan punya rencana beda. Saya sakit di rumah sakit itu 2,5 bulan, kurang lebih. Pulang ke Indonesia, beda sebulan, kurang lebih, 1,5 bulan. Istri melahirkan. Itu sebagai kita manusia, kita nggak bisa mikirin ke sana. Dan saya bisa hadir dan saya bisa angkat anak. Hal pertama yang saya lakuin ketika itu anak keluar, saya cuma satu. Saya doa, walaupun di dalam inkubator kan. Tuhan, ini anak akan aku pakai untuk melayani Engkau. Dari situ pulang, saya masih uncontrol emosinya. Karena saya menjadi sosok yang baru. Saya lupa siapa saya. Konflik terus datang. Karena saya tidak mengerti siapa Kevin yang dulu. Konflik terus berjalan. Sampai akhirnya saya cuma bisa lean on Tuhan. Karena muscle saya hilang semua. Saya lumpuh, istilah kasarnya. Belajar semua dari nol. Belajar makan, belajar ngomong, belajar berdiri. Motorik hilang. Saya tuh cuma merasa kayak, why Lord? Tuhan bilang ke saya, muliakan aku di hidupmu tuh apa? Tapi ketika di situ Tuhan tuh selalu, apa yang saya gumulkan besoknya kejawab. Apa yang saya gumulkan besoknya kejawab di renungan besoknya. Itu gak bisa dibayang, gak bisa dipikirkan sama sekali manusia. Itu sangat sering sekali terjadi. Sampai akhirnya saya mencari tahu, saya memutuskan, Tuhan, I'm surrender Lord. I'm surrender Lord. Please use me Lord. Please use me. I want to serve you more. Buat saya itu doa mah lebih ke arah kita ngobrol ya sama Tuhan. Mau minta tolong, mau minta bantuan, ataupun
ketika kita ada kegelisahan atau masalah, manusia punya pemikirannya masing-masing. Tapi Tuhan selalu baik. Walaupun mungkin doa pun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi doa itu benar-benar kayak obrolan kita sama yang di atas. Yang kemarin saya pernah juga curhat gitu. Saya doanya jelek. Kuncinya apa? Ini kamu. Ini Tuhan. Ini pipa. Nggak ada bolong. Kamu ngobrolnya sama siapa? Sama Tuhan. Jadi dari bawah langsung ke atas. Simple. Sebenarnya sekarang satu yang kalau doa mah itu memang ya itu panggilan lah ya. Yang kedua asyir. Kalau di gereja ya, dalam lingkup gereja. Asyir, kayak kemarin saya sempat bergumul dalam hidup kayak, Tuhan, kayaknya kalau saya jadi asyir ya, kayaknya formalitas ya. Kayaknya cuma menyapa orang selamat pagi, selamat beribadah. Tapi lately saya bisa merasakan kebaikan Tuhan tuh gini. Saya bisa tahu nih orang nih. Ini kayaknya lagi ada masalah. Ya olahraga kok. Saya bisa bilang gini. Selamat pagi, selamat beribadah. Kiranya hari ini semakin indah. Itu orang berubah mukanya loh. Yang ketiga, saya diberikan satu kesempatan untuk menjadi pemimpin dari sport ministry di Hokimton Setrasari. Nah, dengan sports ini saya tuh membangun kayak, ayo orang teman-teman tuh, kita bersyukur walaupun badan kita cuman begini, tapi saya bisa jalan, bisa lari, bisa loncat. Itu tuh semua tuh dari Tuhan. Karena saya ngerasain dengan olahraga saya yang lari ini, saya tuh bisa ngajakin orang tuh kayak, yuk back to God yuk. Saya terbeban untuk ini. Jujur, mission is my next target. Dijalani, digumuli, direnungi. Semua yang mendengarkan ini, kita hidup cuma sekali. Saya dikasih 2. Ketika orang bilang, apakah kamu akan menyesali setiap omongan kamu? Saya tidak. Tapi pertanyaan yang paling saya tantang adalah, apakah kamu berani menerima Tuhan? Berani menerima tantangan yang Tuhan berikan untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidupmu? Apakah kamu berani jika di luar sana meminta kamu untuk menyangkal Tuhan? Apakah kamu akan lakukan atau tidak? Saya berani jawab, saya lebih baik mati daripada saya menyangkal Tuhan.